Halo guys, kembali di channel pertanian. Untuk kali ini kami sedang berada di kebun binatang mini, tepatnya di Candi Prambanan ya. Ini adalah salah satu kenakannya, yaitu ada rusa timor atau biasa disebut Cervus timorensis ya, dikenal sebagai rusa Jawa atau rusa timorensis. Nah, sejarah atau asal-usul dari rusa timor ini adalah dia ditemukan di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Timur, dan Pulau Rote. Mereka merupakan salah satu spesies rusa yang sudah hidup di Nusantara sejak ribuan tahun. Nah, banyak dipelihara sejak zaman kerajaan ya, pada masa kerajaan Hindu sampai Buddha dan kerajaan Islam. Rusa timor sudah sering dipelihara dan dijadikan sebagai peliharaan para bangsawan, serta dipakai sebagai dijadikan persembahan dan dalam upacara adat tertentu. Penyebaran ke negara lain ya, rusa ini biasanya ada di Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini. Status konversi menurut IUCN, Rusa Timor terbaru kategori yang rentan karena diburu pemburuan liar dan habitatnya hampir hilang, serta adanya penggundulan hewan. Dan hubungan dengan budaya Indonesia, rusa ini sering digunakan sebagai ikon satwa di beberapa daerah, bukan saja di Jawa Tengah. Karena ini hidup banyak di Jawa Tengah, jadi dia bisa hidup dengan bebas. Hewan pembelajaran di kebun binatang serta bagian dari program konservasi. Nah, ciri-ciri dari rusa timor itu memiliki tinggi yang besar dan baunya itu mencapai ukuran 90 sampai 110 cm. Nah, untuk berat badan yang ada di rusa timor ini sungguh mengagetkan ya untuk teman-teman semuanya. Itu bobotnya 60 sampai 120 kg. Dan jantan itu lebih besar daripada betina dikarenakan ya yang bertanggung jawab ya antara pemberian makanan, karena jantan itu lebih bertanggung jawab. Nah, untuk warna bulu yang ada di sekitarannya itu berwarna gelap coklat dan keabu-abuan, serta jantan itu punya tanduk bercabang 3-5, dan kalau betina tidak punya ya. Nah, maka dari itu kita bisa tahu jantan yang mana dan betina yang mana. Kalau betina itu tidak terlalu mencolok tanduknya ya. Dan biasanya dia itu hidup berkelompok kecil. Setelah itu penyebaran di era perdagangan Nusantara pada abad ke-14 sampai 17, saat jalur perdagangan Nusantara berkembang masa Majapahit kemudian VOC, rusa timor mulai diperdagangkan ke antar pulau, dipelihara sebagai hewan peliharaan atau diburu sebagai hewan buruan oleh para bangsawan. Masuknya rusa timor ke Australia yaitu sekitar abad ke-19, yaitu sekitar tahun 1800 hingga 1860, yang berada di Australia Utara membawa rusa timor sebagai hewan buruan. Peran rusa timor dalam kehidupan masyarakat yaitu bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi ya. Kalian bisa melihat nanti dia akan menjadi ikon anak-anak yang senang dengan hewan, jadi bisa mendapatkan sumber tahunya, lalu bisa dijadikan sebagai ritual budaya. Tapi kalau misalkan sekarang itu sudah tidak ya. Jadi ini adalah salah satu hewan yang dilindungi oleh bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat dan berkah selalu. Bye bye teman-teman.